Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Pakaya dengan NIM 013014259090, kelas D semester 1, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Izinkan saya mempresentasikan mata kuliah Perencanaan Pendidikan oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Handus Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Berikutnya latar belakang. Perencanaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di suatu negara atau lembaga pendidikan. Tanpa perencanaan matang, program-program pendidikan yang dijalankan cenderung tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, analisis kebutuhan menjadi langkah awal yang sangat krusial dalam proses perencanaan pendidikan. Analisis kebutuhan membantu mengidentifikasi masalah, kekurangan, dan potensi yang ada, sehingga perencanaan dapat disesuaikan berdasarkan data dan fakta yang tepat. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah adalah: 1. Pengertian analisis kebutuhan dalam perencanaan pendidikan. Kedua, apa manfaat analisis kebutuhan bagi pengembangan pendidikan. Ketiga, apa saja tujuan dan fungsi analisis kebutuhan. Yang keempat, apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan analisis kebutuhan dan bagaimana solusinya. Berikutnya, pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah proses sistematis yang dilakukan untuk merancang tujuan pendidikan, program, kebijakan, dan kegiatan pendidikan yang bertujuan mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Slamento, perencanaan pendidikan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan tujuan, isi, metode, dan sumber daya pendidikan yang digunakan. Selanjutnya, pengertian dan pentingnya analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan dalam konteks pendidikan. Kesentuhan ini bisa berupa kekurangan sumber daya, potensi tenaga pendidik, fasilitas, atau materi pembelajaran. Menurut Brown, analisis kebutuhan merupakan langkah awal yang sangat penting agar perencanaan pendidikan dapat tepat sasaran dan efektif. Manfaat analisis kebutuhan dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, menentukan prioritas, membantu menentukan aspek mana yang paling membutuhkan perhatian dan sumber daya. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan mengetahui kebutuhan yang sebenarnya, sumber daya dapat dialokasikan secara efisien. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Program pendidikan yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata cenderung lebih berhasil dan tepat sasaran. Yang keempat, meminimalkan risiko kegagalan. Perencanaan yang didasarkan pada analisis kebutuhan mengurangi kemungkinan kegagalan program. Tujuan dan fungsi analisis kebutuhan. Tujuan: 1. Mengidentifikasi masalah dan kesenjangan yang ada dalam sistem pendidikan. Yang kedua, menentukan prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang ketiga, menyediakan data dan informasi yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan pendidikan. Yang kedua, fungsi analisis kebutuhan, yaitu sebagai alat mengarahkan sumber daya secara tepat. Yang kedua, membantu menghindari pemborosan sumber daya pada hal-hal yang tidak penting. Yang ketiga, menjamin relevansi program pendidikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Tantangan dalam melakukan analisis kebutuhan, yaitu keterbatasan data. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menghambat analisis. Yang kedua, resistensi dari pemangku kepentingan. Kadang-kadang ada ketidaksepakatan atau kurangnya dukungan dari pihak terkait. Yang ketiga, perubahan kondisi yang cepat. Dinamika sosial dan teknologi yang cepat membuat kebutuhan pendidikan berubah dengan cepat. Kesimpulan, analisis kebutuhan merupakan fondasi utama dalam proses perencanaan pendidikan yang efektif dan efisien. Melalui analisis kebutuhan, perencanaan pendidikan dapat mengidentifikasi berbagai masalah, kekurangan, serta potensi yang ada dalam sistem pendidikan secara objektif dan berdasarkan data yang valid. Hal ini sangat penting agar program pendidikan yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata peserta didik, guru, dan masyarakat. Dengan demikian, perencanaan pendidikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kondisi lapangan. Selain itu, analisis kebutuhan merupakan bagian integral dari siklus perencanaan pendidikan yang berkelanjutan. Siklus ini meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjuti, di mana analisis kebutuhan menjadi dasar dalam setiap tahapannya. Dengan demikian, perencanaan pendidikan dapat diteruskan disesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebutuhan yang muncul, sehingga program pendidikan yang dijalankan selalu relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.